Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita setiap hari Rabu. Sekarang ini kita sedang live dari Ajwat Resto, Jalan Condet Raya nomor 50, Jakarta Timur. Kita live di siaran Ghazwa TV. Kajian ini disiarkan secara live kepada seluruh jamaah kantor dan juga pemirsa Ghazwa TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dengan apa yang kita kerjakan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengarunia kita dengan ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita taufik agar kita bisa mengamalkan ilmu tersebut sehingga ilmu tersebut bisa memberikan keberkahan di dalam hidup kita, keselamatan terhadap apa yang kita lakukan di dunia maupun di akhirat, insyaallah ta'ala. Adapun tema yang seharusnya kita adakan hari ini, sekali lagi mohon maaf belum bisa disiapkan karena ada satu dan lain hal, saya belum menyiapkan materi-materinya, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Oleh karena itu, kita akan bahas hari ini tafsir Juz Amma, dan kita akan mulai dari surah An-Nas. Baik. Semua sudah hafal surah An-Nas kan? Ada yang belum hafal? Sudah ya? Semua sudah dihafal Al-Qur'annya dari Al-Baqarah kecuali An-Nas. Gitu mungkin ya. Ya. Insyaallah. Ini karyawan-karyawan di Ghazwa TV ini alhamdulillah ada kajian rutin dan mereka juga adalah orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Semoga antum semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan mudahkan diri antum untuk menghafal Al-Quran, insyaallah. Baik, kita mulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas." Qul, katakanlah wahai Muhammad. Qul adalah kata perintah di mana Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata a'udzu. A'udzu itu aku berlindung. Ya? Aku berlindung. Apa maksud dari apa makna dari a'udzu? Makna dari a'udzu itu, kata ulama bahasa, itu maknanya sama dengan ay aludhu wa altaji'u. Aku meminta perlindungan. Aku meminta perlindungan. Qul a'udhu,
aku berlindung, ya, katakanlah a'udzu, aku berlindung bi rabbin nas, dengan Robnya manusia. Bi di situ artinya dengan. Rabbin nas, bi rabbin nas, Robnya manusia, ya, Robnya manusia. Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan kita untuk berlindung kepada Robnya manusia. Ya. Allah adalah Robnya manusia. Dan Rob itu dari kata at-tarbiyah, yaitu dari kata robba yurabbi tarbiyatan. Artinya menjadikan sesuatu dari sedikit demi sedikit sampai sempurna. Itu salah satu arti dari Rob. Rob juga mempunyai makna al-malik, yang artinya pemilik. Yang artinya pemilik. Sebagaimana dahulu orang-orang Arab apabila mengungkapkan kepemilikan, ya, atau kata milik itu dengan kata Rob. Dengan kata Rob. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika bertanya kepada sahabat, Man Rabbul Ibil? Siapa pemilik unta ini? Siapa pemilik unta ini? Jadi beliau memakai kata Man Rabbul Ibil. Siapa Robnya unta? Ya. Berarti Rob di sini artinya adalah pemilik. Beliau berkata, siapa pemilik unta ini? Dan juga kata-kata seperti misalnya Man Rabbud Dar? Siapa pemilik rumah ini? Ya, itu namanya Rob. Taib. Jadi qul a'udzu bi rabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung bi rabbin nas. Berlindung kepada pemiliknya manusia. Pemiliknya manusia. Taib. Kalimat ini saja, ini sudah luar biasa ya. Kalau kita masukkan di dalam hati-hati kita ketika kita berbicara atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Robbi. Ya Robbi. Kalau ya Robbi artinya apa jadinya? Ya pemilikku. Masya Allah. Wahai yang memiliki diriku. Ya. Kita menyerahkan segala perkara kepada yang memiliki kita. Wahai pemilikku. Ya. Baik. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Robnya manusia. Artinya aku berlindung kepada pemiliknya manusia. Yang telah menciptakan manusia sedikit demi sedikit kemudian menjadi sempurna. Tadi di awal saya sudah terangkan tadi. Salah satu makna dari kata Rob itu berasal dari kata ya robba yurabbi tarbiyatan, yang artinya menjadikan sesuatu dari sedikit demi sedikit sampai dia menjadi sempurna, sedikit demi sedikit sampai dia menjadi sempurna. Nah ini sama. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Robnya manusia, artinya aku berlindung kepada pemiliknya manusia yang telah menjadikan manusia itu demi sedikit sampai dia menjadi sempurna, sampai dia menjadi sempurna. Ya. Coba ada yang tahu kenapa Allah menciptakan manusia dari sedikit? Ini menggambarkan apa ini? Penciptaan manusia di mana? Di kandungan, Masya Allah. Ya. Dia diciptakan dari apa? Manusia diciptakan dari apa? Ciptakan dari tulang ekor. Manusia diciptakan dari? Ada lagi perbedaan pendapat di kalangan para jamaah ini.
Tadi yang bilang tulang ekor, ada yang bilang siapa? Dari tanah, ada yang bilang dari tetes air mani. Ya. Manusia diciptakan dari setetes air mani. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqal insan min nutfah." Yang telah menciptakan, dia yang telah menciptakan manusia dari nutfah. Nutfah itu apa? Air mani. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah." Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari air mani? Ya. Baik. Jadi manusia diciptakan sedikit demi sedikit dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah. Setelah menjadi segumpal darah diubah menjadi segumpal daging. Kemudian setelah itu Allah menyempurnakan penciptaannya seperti yang antum lihat sekarang ini. Ya, Masya Allah. Itulah dari kata Rob. Taib. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas. Ini kalau diterjemahkan atau ditafsirkan apa artinya? Malikin nas apa? Rajanya manusia. Apa maksudnya rajanya manusia? Allah Subhanahu wa taala adalah rajanya para raja. Dan para ulama mengatakan bahwa manusia tidak boleh menamakan dirinya rajanya para raja. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhna'a ismin 'indallah rajulun tasamma malikal amlak." Nama yang paling hina di sisi Allah adalah Malikul Amlak. Malikul Amlak artinya rajanya para raja. Dan ini sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allah Subhanahu wa taala adalah rajanya manusia di dunia dan di akhirat. Rajanya manusia di dunia dan di akhirat. Namun di akhirat itu kerajaan itu hanya milik Allah saja. Di akhirat kerajaan hanya milik Allah saja. Di dunia banyak raja. Ya, sekarang banyak raja. Betul enggak? Ya, ada raja di mana? Raja di Brunei ada. Di mana lagi ada raja? Di Saudi, di Jogja. Iya. Apa? Ada Raja Martabak. Ya, insyaallah. Di dunia ada raja, banyak raja di dunia. Tapi di akhirat, ketika manusia semua dibangkitkan dari kuburnya, dibangkitkan dalam keadaan ketakutan, telanjang, tidak berkhitan, tidak beralas kaki. Mereka semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau kita lihat orang pergi haji, pergi umroh, ya. Semua pakai baju apa? Pakai baju ihram. Mereka melepaskan semua atribut-atributnya. Di hadapan Allah semua sama. Begitulah kurang lebih pandangan kelak di hari kiamat. Tidak ada lagi yang namanya pangkat, jabatan. Tidak ada. Tidak ada lagi yang namanya strata sosial. Ya, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari kiamat semua kerajaan hanya milik Allah saja. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, menegaskan, dan kita selalu baca tiap hari minimal 17 kali sehari semalam untuk menegaskan di dalam hati kita bahwasanya tidak ada kerajaan yang kita miliki lagi ketika sudah berada di hari kiamat, di akhirat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah apa? Al-Fatihah yang kita baca 17 kali minimal sehari semalam, Maliki Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Ya. Padahal Allah itu rajanya dunia, rajanya langit dan bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di situ bahwa Allah adalah rajanya hari pembalasan. Kenapa? Karena di hari itu raja-raja di dunia sudah tidak lagi memiliki apa-apa. Enggak ada lagi apa-apanya. Banyak raja-raja yang sombong dengan kekuasaannya.
Banyak yang para raja yang bersombong diri dengan kekuatannya. Makanya Fir'aun itu menolak Nabi Musa. Ya. Dia menolak Nabi Musa. Karena dia nggak mau Nabi Musa itu berada di atasnya. Ya. Tapi apa akhirnya nanti? Fir'aun ini sudah tidak ada lagi kekuatan dan kekuasaannya apapun. Walaupun dulu dia raja. Ya. Makanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, yaqbidullahu al-arda wa yatawis samawati biyaminih. Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Tsumma yaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anal Malik, akulah raja. Ainal mulukul ard, di mana itu raja-raja di dunia? Mana itu raja-raja di dunia? Ainal jabbarun, di mana itu para penguasa? Ainal mutakabbirun, di mana itu yang sombong dulu? Yang banyak kesombongannya di dunia. Yang memiliki banyak harta, merasa dirinya paling di atas. Paling mewah, paling gagah, paling segala-galanya. Karena orang kalau sudah punya segala-galanya, dia walaupun dia tidak dibilangin raja, tapi dia sudah merasa dirinya seperti raja. Ya. Akhirnya dia bersombong dengan itu. Taib. Maka Allah Subhanahu adalah raja yang hakiki. Taib. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Apa artinya ilahin nas? Bambi? Apa artinya ilahin nas? Ya? Apa artinya ilahin nas? Sesembahannya manusia. Taib. Perhatikan ya, di sini manusia diciptakan dari sesuatu yang sama. Ya, semua diciptakan dalam kandungan ibu-ibu kita. Diberikan makanan yang sama, yang tumbuh dari bumi. Ya, udaranya udara yang sama. Di mana logika orang-orang yang betul-betul sehat akalnya, yang mengatakan bahwa pencipta manusia itu berbeda-beda. Sini saya sudah banyak kesalahan. Ya, yang menciptakan manusia itu berbeda-beda. Yang menciptakan manusia itu cuma satu. Kalau penciptanya cuma satu, berarti dialah yang berhak untuk disembah, betul? Yang memberi makan cuma satu. Yang menumbuhkan makanan-makanan dari tanah cuma satu. Yang menurunkan hujan dari langit cuma satu. Pantas tidak kalau kita menyembah selain daripada Allah? Tidak. Maka di sini Allah menegaskan ilahin nas. Aku ini sesembahannya manusia. Ya? Baik. Dialah yang berhak disembah. Coba perhatikan di sini ya. Coba lihat ketika Allah berkata, Qul a'udzu birabbin nas. Pertama yang beliau sebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbin nas. Tuhannya manusia. Kemudian Malikin nas, rajanya manusia, dan yang terakhir ilahin nas. Ya. Di sini Allah memakai 3 kata yang sangat luar biasa menegaskan bahwa saya ini pemilik kamu loh. Yang berkuasa atas kamu. Maka saya yang berhak diibadahi, satu-satunya yang berhak diibadahi. Coba, di sini Allah tegaskan. Ya. Ini merupakan konsekuensi kata Rob itu. Ya. Kata Rob itu konsekuensinya adalah ketika dia seorang pemilik, dia adalah raja. Ya. Antum beli rumah, antum miliki rumah itu. Antum raja di rumah itu. Ya. Jadi konsekuensi kata Rob,
Ketika Allah berkata, "Qul a'udzu birabbin nas." Saya ini adalah pemiliknya manusia. Berarti itu membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi menjadi zat yang menguasai manusia. Rajanya manusia, ya. Karena Allah adalah rajanya manusia, pemiliknya manusia yang berkuasa atas manusia, maka dialah ilahin nas, dialah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Ya. Makanya para ulama berkata, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Tauhid rububiyah itu konsekuensinya terhadap tauhid uluhiyah. Jadi keliru kalau ada yang memisahkan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Ya, orang kafir mengakui tauhid rububiyahnya Allah. Ketika ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, dia katakan Allah. Siapa yang menurunkan hujan dari langit, mereka katakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mau beriman kepada tauhid uluhiyahnya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Baik. Di sini juga kita selalu sering mendengar ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah engkau kepada Rabbmu yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan tauhid rububiyah. Ya. Allah berkata, yang menciptakan kalian, aku yang menciptakan kalian, beribadahlah kepada Rabbmu, pemilikmu yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya engkau bertakwa. Ya, baik. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baik. Di sini bisa dilihat juga ada pelajaran di sini ya, bahwa ini adalah adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa. Allah mengajarkan adab dalam berdoa, yaitu dengan cara memuji-muji Allah terlebih dahulu. Ya, coba lihat, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada pemiliknya manusia, rajanya manusia dan sesembahannya manusia. Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam sunannya bahwa Rasulullah SAW pernah mendengarkan seorang laki-laki sedang berdoa di dalam sholatnya. Dia tidak puji Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Ajilah hadha. Orang ini tergesa-gesa. Kemudian dia dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, kenapa kamu enggak muji Allah terlebih dahulu? Kalau kamu berdoa, pujilah Allah terlebih dahulu, kemudian bersalawatlah kepada Rasulullah SAW. Ya, ini adab dalam berdoa. Taib. Kita ambil pelajaran dari Khalilullah. Siapa Khalilullah? Yang digelar Khalilullah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Seorang nabi yang sangat kuat tauhidnya, cinta kepada Allah, sampai-sampai rela menyembelih anaknya sendiri. Ya, yang sangat dia cintai, yang sudah lama dia nanti. Kemudian setelah lahir Ismail, dia diperintahkan untuk pergi. Ya. Setelah sekian lamanya baru ketemu, disuruh sembelih lagi. Insyaallah. Luar biasa. Coba kita perhatikan pujian-pujian yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini sebagai pelajaran bagi kita bagaimana orang yang sangat kuat tauhidnya pada Allah, ketika dia berdoa pada Allah, dia puji Allah terlebih dahulu dengan pujian-pujian yang luar biasa. Coba dibuka di surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 78 dan 87. 78 sampai 87 afwan. Mulai dari akhir dari ayat 77 ya. Akhir dari
ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, fa innahum adu li illa rabbal alamin. Yang artinya sesungguhnya mereka itu, apa yang kamu sembah itu adalah musuhku. Kecuali di sini Nabi Ibrahim berkata, semua yang kalian sembah itu adalah musuhku. Illa rabbal alamin, kecuali rabbal alamin, Robnya semesta alam. Maka disambung, beliau kemudian menegaskan atau memuji Allah setelah itu di ayat 78-nya. Coba lihat, ketika beliau berkata, illa rabbal alamin alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin walladzi atma'u ayaghfira li khati'ati yaumiddin. Coba lihat, dia menjelaskan siapa Rabb semesta alam itu. Dialah Rabb semesta alam itu, Rabb yang sudah menciptakanku. Dialah yang menunjuki, memberikan aku hidayah. Dan Rabbku yang memberiku makan dan minum. Kalau aku sakit, Dia yang menyembuhkanku. Dan Dia yang akan mematikanku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku di hari kiamat. InsyaAllah. Coba lihat ini pujian-pujiannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam terhadap Rabbnya. Kemudian beliau baru panjatkan doanya di ayat 83-nya sampai 87. Asy-Syu'ara 83 sampai 87. Di sini baru doanya. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhallin wa la tukhzini yauma yub'atsun. Ya Rabbku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Ampunilah bapakku, karena sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Coba lihat, dari ayat 78 sampai 82, beliau memuji Allah. Kemudian di ayat 83 sampai 87 baru disampaikan doa-doanya. Ini adab. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala doa dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi antum kalau mau berdoa minta kepada Allah, usahakan puji Allah terlebih dahulu dengan pujian-pujian yang sangat bagus. Makanya Anda pernah ajarkan tentang Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambik. Doanya baru menyusul, faghfirli fa innahu la, kemudian dipuji lagi Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nasiyati bi yadik ma'adin fiha hukmuk 'adlun fiha qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi ghairi fi apa fi ghair bi ilmikal ghair indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ini dia menjelaskan, saya ini adalah hamba-Mu ya Allah, hamba dari hamba-Mu yang perempuan, hamba dari hamba-Mu yang laki-laki. Pujian-pujian ini mengalir seluruhnya sebelum kita berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Semuanya adalah pujian-pujian. Antum berdoa, angkat tangan. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Doa apa saja. Bukalah semua itu dengan dengan pujian-pujian. Baik. Baik. Setelah itu kita kembali ke surah Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Doanya apa? Min syarril waswasil khannas. Perlindungan dari keburukan waswas. Al-khannas, apa itu al-khannas? Al-khannas itu artinya yang bersembunyi, yang bersembunyi atau yang menyelinap. Yang bersembunyi, yang menyelinap itu apa? Syaitan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Syaitanul jathimun ala qalbi ibnu Adam." Syaitan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Wa in dzakarallah khanas. Jika seorang hamba itu selalu berzikir kepada Allah, maka syaitannya sembunyi. Fa in ghafila, kalau dia ternyata lalai, waswas, maka syaitan pun memberi dia apa? Waswas. Berarti kita tahu ya, kapan seseorang selalu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan itu kan selalu membisikkan waswas. Kalau dia selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka syaitannya sembunyi. Ya. Taib. Teman-teman sekalian, waswas syaitan itu banyak sekali macam-macamnya. Bisikan-bisikan syaitan itu yang dibisikkan ke dada manusia itu sangat banyak. Bahkan pintar sekali cara membisikkannya kepada manusia. Terkadang syaitan itu membisikkan waswas berupa tazyin. Apa itu tazyin? Tazyin itu menghiasi ya, suka menghiasi. Bisikan syaitan itu hiasan. Selalu indah kedengaran. Selalu indah kedengaran. Sehingga yang buruk kelihatan baik. Makanya syaitan itu kalau jadi marketing hebat. Ya. Kalau jadi marketing itu hebat. Karena mampu mempengaruhi orang. Ya. Seperti yang dilakukan oleh iblis kepada Adam alaihissalam. Di mana Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam untuk makan buah dari sebuah pohon. Ya, kemudian syaitan atau iblis dia mencoba untuk menghiasi buah tersebut kepada Nabi Adam. Tidak disebutkan nama buahnya. Ya. Yang kasih nama buah itu bukan Allah. Yang kasih nama buah itu bukan Rasulullah SAW. Tapi yang kasih nama buah itu siapa? Iblis. Apa namanya? Buah khuldi. Ya. Apa artinya buah khuldi? Dari kata khalidina fiha. Pernah dengar khalidina fiha? Kekal. Itu buah kekekalan namanya. Dikasih nama yang paling indah, Masya Allah. Buah kekal. Antum kalau dikasih buah kekal mau gak? Kekal di surga mau aja. Ya. Kata iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, ala adulluka ala syajaratul khuld wa mulkin la yabla. Hai Adam, maukah aku tunjukkan kamu kepada pohon khuld? Ya, syajaratul khuld. Pohon kekekalan, Masya Allah. Ya, syaitan memberi nama buah itu dengan buah khuldi. Ya, artinya kekekalan. Jadi iblis awalnya dia mentazyin, menghiasi ya, dengan cara memutarbalikkan fakta. Ya, dia katakan, Adam, ya kalau kamu makan buah ini justru kamu akan kekal, tinggal selama-lamanya di surga. Ya, maka Allah berkata dalam surah Al-A'raf, "Fawaswasa lahumus syaitan", maka syaitan meniupkan waswas kepada keduanya, yaitu Adam dengan Hawa. Apa tujuannya? Tujuannya adalah
liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, supaya terlihatlah aurat yang telah tertutup dari mereka. Apa kemudian kata iblis? Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah, tidaklah Rabb kalian melarang pohon ini illa, kecuali antakuna malakaini atau takuna minal khalidin, kecuali supaya engkau berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi kekal dalam surga. Jadi dia putar balikan faktanya. Kamu dilarang sama Allah untuk mendekati buah ini supaya kamu tidak jadi malaikat atau tidak jadi kekal dalam surga. Iblis katakan, kalau kamu makan ini kamu jadi kekal nantinya. Wah, Masya Allah. Ya, jadi tergoda dia. Makanya iblis menamai buah tersebut dengan buah kekekalan. Ya, perhatikan di sini kelihayan iblis memasukkan was-was ke dalam Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan cara menghiasi, mentazyin. Ya, tidak cukup sampai di situ. Malah di dalam surah Al-A'raf tadi ayat 20 ya. Syaitan itu, iblis itu memasukkan kata-kata sumpah. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kata iblis wa qasamahuma, maka iblis bersumpah kepada keduanya. Inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya saya adalah orang-orang yang termasuk memberikan nasihat kepada kamu. Ya. Surah Al-A'raf ayat 20. Coba antum melihat di situ iblis bersumpah kepada keduanya. Sudah dia katakan ini buah khuldi. Terus dia bersumpah, sumpah demi Allah katanya. Sumpah. Saya ini cuma beritahu kamu nasihat saja supaya kamu itu baik, ya. Bayangin, luar biasa kata-katanya. Innilakuma laminan nasihin. Saya ini termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Ya. Taib. Kenapa dia berani kasih nasihat? Kenapa iblis berani bilang begitu? Ya? Karena iblis ini merasa dia lebih dahulu ada di surga. Dia diciptakan dahulu. Dia gaulnya sama siapa? Gaulnya sama malaikat dulu. Bergaulnya di surga sama malaikat, Masya Allah. Tiba-tiba Allah menciptakan Adam. Makanya dia hasad, dengki. Ya. Makanya karena dia senior di surga ceritanya. Ya ini hati-hati ya, yang antum suka punya sifat senioritas, hati-hati. Jangan mentang-mentang antum sudah lama kerja di sini, tiba-tiba langsung wah ini anak baru ini. Jangan seperti itu. Ya sifatnya iblis benar, ya. Sifat iblis sifat senioritas, ya. Dia berani bersumpah seperti itu karena kemudian dia bilang, saya cuma nasihatin kamu karena saya ini lebih lama daripada kamu di sini. Sudah lama, sudah banyak makan garam. Ya, kamu nggak usah bantah lah. Udah banyak, saya sudah melanglang buana di mana-mana. Ya, karena banyak pengalaman, masa sih kamu nggak dengar saya? Makanya dia bersumpah. Saya cuma memberi kamu nasihat. Maka apa yang terjadi? Adam tertipu. Ya. Dan begitu pula kita banyak pada hari ini ketipu, ya, ketipu. Hati-hati teman-teman sekalian. Banyak bentuk-bentuk tipuan syaitan pada hari ini, banyak sekali. Apalagi masuk di WA kita, di SMS, di HP, ya, memberikan janji-janji. Akhirnya kita masuk karena syaitan melihat kita suka was-was, kemudian khawatir terhadap anak-anak kita, istri kita, akhirnya pas masuk di HP menawarkan pinjaman online. Ya. Sering masuk SMS-nya. Menawarkan pinjaman online tanpa jaminan. 3 juta. Enggak usah tinggi-tinggi, enggak usah 15 juta, 3 juta dulu. Pas ditelusuri ada bunganya. Langsung cair. Hebat. Bahasanya langsung cair. Tidak perlu KTP. Lebih lagi. Akhirnya tergiur. Respon, telepon. Dapat
Setelah dapat apa? Berjalan, akhirnya riba nih bayarnya. Banyak sekali sekarang hari ini. Ya, baik. Itulah kehidupan kita ya sekarang. Banyak tentara, bala tentara syaitan di zaman ini berusaha untuk memberikan was-was kepada manusia. Pokoknya dijadikan indah yang namanya maksiat itu. Dijadikan indah namanya maksiat. Ya. Makanya antum lihat, dulu sampai dengan hari ini, antum coba perhatikan deh. Orang yang merokok di zaman dahulu itu masih sedikit. Rokoknya pun masih sedikit, masih mereknya masih apa dulu? Ini bukan komersil ya, enggak ada promosi. Dulu masih rokoknya rokok-rokok yang mungkin cuma 2 yang kita kenal dan sebagainya. Orang masih merokok sedikit. Sekarang sudah banyak sekali orang merokok. Anak kecil sudah merokok masanya. Dikatakan apa? Merokok katanya jantan. Wah, Masya Allah. Kalau yang merokok itu jantan katanya. Yang tidak merokok bencong. Ya. Padahal kenyataannya kalau kita perhatikan yang bencong-bencong itu pada merokok semua. Ya. Akhirnya apa? Maksiat yang harusnya buruk, dijadikan indah di mata para pemuda hari ini. Kelihatan. Masya Allah. Tapi kalau diambil survei, kenapa kamu merokok? Mereka merokok ini mau menarik attention, perhatian. Perhatian apa? Perhatian lawan jenis. Betul nggak? Tapi ketika ditanya sama lawan jenisnya, kamu suka nggak laki-laki merokok? Nggak ada yang suka. Coba. Nggak logis kan berpikir? Begitulah pintarnya. Masya Allah. Coba lihat sekarang anak-anak muda kita sekarang, pakaiannya nggak karuan, ya. Ada anak muda yang bangga tidak mandi selama 2 bulan. Ada di sini. Sampai-sampai yang paling lama nggak mandi jadi ketuanya katanya. Ya. Anak-anak muda sekarang kalau nggak sholat bangga. Tapi memang pintar syaitan ini, Masya Allah. Ya, coba lihat narkoba aja, bisa laris manis narkoba itu, coba. Allah musta'an. Padahal narkoba itu ditahu bahayanya. Ya inilah pintarnya iblis dan bala tentaranya. Baik. Itu tadi yang pertama, was-was, ya, mentazyin, menghiasi. Was-was yang kedua itu dengan takhwif. Was-was syaitan itu dengan mentakwif. Apa itu mentakwif? Menakut-nakuti. Dia nakut-nakuti. Jadi kalau yang buruk sudah dihiasi dengan keindahannya, akhirnya yang sebenarnya baik atau kebenaran yang sesungguhnya itu dibuat oleh syaitan menjadi buruk, menjadi jelek. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Imran, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya." Itulah syaitan kata Allah yang menakut-nakuti kamu. Maka Allah nasihatkan kepada kita, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kamu takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Masya Allah. Ya. Syaitan membuat kita takut untuk berbuat kebaikan. Takut untuk berbuat kebaikan. Mau pelihara jenggot, nanti dikirain teroris nanti. Ingat dulu ya, waktu pertama kali muncul teroris, pas dipanjangin jenggot, akhirnya orang bilang, wah ini takut, ini teroris ini. Akhirnya dia urungkan lagi niatnya. Ada wanita yang mau bercadar atau berjilbab besar misalnya, ditakut-takuti oleh syaitan. Kamu dibilangin nanti ini dan itu. Kamu dijauhin orang nanti. Ya. Dia mau tinggalkan pekerjaannya yang mengandung riba. Ditakut-takutin lagi oleh syaitan. Kamu gimana nanti? Istri kamu makan apa nanti? Anak kamu makan apa nanti? Ya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal,
rahimahullah taala, apabila ada seorang yang mau masuk Islam, syaitan itu akan duduk di jalan Islam. Kemudian dia akan berkata, kalau kamu masuk Islam, kamu akan dimusuhi oleh kerabatmu. Ternyata dia tetap masuk Islam. Ketika dia sudah masuk Islam, dia mau hijrah. Ya, apabila dia mau hijrah, syaitan datang lagi, duduk di jalan hijrah. Kemudian dia berkata lagi, kalau kamu hijrah, kamu akan tinggalkan harta kamu, kamu akan tinggalkan keluarga kamu. Takut-takuti lagi. Ya, tapi akhirnya si hamba ini hijrah, tetap dia hijrah. Ketika ada panggilan berjihad di jalan Allah, dia mau berjihad, datang lagi syaitan di jalan jihad. Nanti dikasih tahu lagi, kalau kamu jihad kamu bakalan mati, ya. Istrimu dan anak-anakmu jadi istrinya orang nanti, ya. Hartamu akan dibagi-bagi. Makanya nanti insya Allah ada pembahasan dari tafsir surah At-Taghabun, salah satu asbabun nuzul, sebab turunnya At-Taghabun itu akibat dari salah seorang sahabat yang dicegah oleh istrinya sendiri dan anak-anaknya sendiri untuk berhijrah ke jalan Allah. Ya, ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah, dia nggak berhijrah, belum berhijrah karena dihasut oleh istri dan anak-anaknya. Ya, nanti insya Allah akan ada pembahasannya. Ya. Begitu juga orang yang mau berinfak misalnya. Ya, pas mau berinfak, ngapain infak? Nanti harta kamu habis. Kamu perlu makan, kamu perlu ini dan itu dan sebagainya. Akhirnya dia takut untuk berinfak. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan kebaikan, syaitan akan selalu datang, Pak. Kalau itu bentuknya kebaikan, pasti datang syaitan untuk menakut-nakuti kita. Ya, begitu pula orang di zaman ini yang pegang dengan sunnah. Orang yang berpegang dengan sunnah itu dihiasi, dibuat orang supaya takut kepada orang yang selalu memegang sunnah. Ya, itulah triknya syaitan. Ya, menakut-nakuti orang. Taib. Kemudian bentuk ketiga dari was-was yang diberikan oleh syaitan adalah membuat kita jadi ragu. Tadi pertama sudah tazyin, menghiasi. Yang kedua takhwif, menakut-nakuti. Yang ketiga ini bentuknya adalah membuat orang ragu. Ragu dalam masalah apa? Ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ya'ti syaitanu ila ahadikum." Syaitan datang pada salah seorang di antara kalian. Fayaqul, lalu dia berkata, "Man khalaqa hadza?" Siapa yang menciptakan ini? Ya, manusia akan berkata, Allah yang ciptakan itu. Kemudian dia tanya lagi, syaitan bertanya, siapa yang ciptakan itu? Ya, siapa yang menciptakan gunung? Siapa yang menciptakan ini dan itu? Ya, terus ditanya nama syaitan. Dan jawabannya semua Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian syaitan mulai bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Ya. Nah, mulai di sini. Jadi terkadang syaitan itu memberikan was-wasnya pelan-pelan dia. Tidak langsung to the point. Ya. Makanya hebat sekali Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah. Selama berapa lama dia berdakwah? 950 tahun. Ya. Berapa pengikutnya? Sedikit sekali. 950 tahun pengikutnya sedikit sekali. Kenapa? Syaitannya hebat sekali. Ya. Syaitannya hebat. Mempengaruhi manusia. Selama 950 tahun, bayangin. Pelan-pelan, ya, tidak langsung. Begitulah syaitan memberikan was-was untuk kita ragu. Supaya apa? Supaya kita ragu, ya. Ragu akan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terhadap takdir. Orang yang tidak mengimani takdir, akhirnya dia ragu pada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, enggak dikabul-kabulkan. Datanglah syaitan, membuat dia was-was. Akhirnya dia ragu akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, taib. Kita lanjut.
mengenai ragu ini perlu antum perhatikan ya, bahwasanya antara yang tadi saya sudah jelaskan, antara mentazin, menghiasi, membuat orang takut, ragu ini paling sering terjadi. Bukan hanya ragu pada Allah, bukan hanya ragu pada takdir, tapi ragu pada apa saja. Bahkan antum terkadang kalau mau ibadah banyak ragunya. Ingat, syaitan itu membuka pintunya di awal itu dari pintu keraguan-raguan. Semakin antum selalu mengikuti keraguan-raguan ini, selalu ragu-ragu, tidak punya pendirian, akhirnya nanti antum akan masuk kepada yang lain. Mempercayai sesuatu yang dihiasi, mempercayai sesuatu yang ditakut-takuti oleh syaitan. Ya. Dan orang yang seperti ini, perhatikan saja, akan tersiksa hidupnya. Makanya antum perlu untuk belajar. Ya. Apalagi misalnya kadang-kadang keraguan itu merasuki seseorang dalam ibadahnya. Ada orang yang berwudu sampai setengah jam, pernah lihat? Pernah lihat ada orang berwudu sampai setengah jam? Ya. Ini saya cuma menukil dari ustadz lain ya. Ada seorang yang pernah datang sama dia. Ya, dia bilang, "Ustadz, tolong saya. Saya itu kalau berwudu bisa sampai 1 jam loh." "Kok bisa?" Ya. Katanya, "Saya kalau habis berwudu rasanya batal wudunya. Kentut kayaknya. Makanya saya berwudu lagi. Sudah wudu rasanya saya kentut lagi kayaknya. Kayaknya ada yang sedikit keluar angin lagi tadi." Ya. Setelah wudu dia ragu lagi. Ya. Karena kayaknya tadi tangannya nggak sempat dicuci deh. Ya, Masya Allah. Habis itu dia wudu lagi. Setelah wudu dia bilang, "Tadi kayaknya saya lupa baca bismillah deh." Oh, Masya Allah. Begitu terus sampai sejam lamanya. Ini namanya was-was dari syaitan. Ya. Di zaman dulu juga pernah ada cerita. Ya. Ada orang yang pernah datang kepada Al-Qadi Ibnu Aqil. Ya, orang ini berkata kepada Ibnu Aqil, "Saya ini bingung ya Syekh." Ya, dia kata, saya ini bingung. Saya ini nyebur ke kolam. Setelah nyebur ke kolam saya naik, tapi saya merasa ragu, saya ini sudah mandi apa belum? Ya. Kemudian Al-Qadi tadi itu berkata, ya, "Kamu enggak wajib sholat. Kamu enggak wajib sholat." Kemudian orang ini berkata, "Kenapa? Kenapa saya enggak wajib sholat?" Kemudian Ibnu Aqil dia bilang, "Karena Rasulullah SAW telah bersabda, Rafi al-kalam an thalathah." Diangkat pena dari 3 orang. Maksudnya penanya malaikat tadi ya. Malaikat berhenti mencatat amalan karena 3 perkara. Jadi malaikat itu akan berhenti mencatat dari seseorang dalam 3 perkara. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anil majnuni hatta yafiq." Yaitu orang yang gila sampai dia sadar. Dan kamu ini orang gila. Ya, udah tahu nyebur kolam tapi enggak rasa udah mandi. Ya, itu gila namanya. Jadi kamu enggak wajib sholat. Ini was-was syaitan. Ada yang biasa habis sholat, setelah sholat imamnya baca Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama Qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua. Tapi setelah dia sholat ditanya, "Imam tadi baca rakaat pertama apa? Rakaat kedua apa?" Dia bilang, "Saya lupa." Sering terjadi enggak? Ini sering terjadi ya. Kalau begitu berarti was-was syaitan itu sudah masuk ke dalam diri kita. Ya, taib. Makanya orang yang paling mudah terkena was-was itu siapa? Yang pertama, orang yang jahil terhadap agamanya. Makanya kata para ulama, pintu jahil itu adalah pintu yang paling mudah dimasuki oleh syaitan. Kalau orang bodoh terhadap agamanya, maka dia akan selalu dikejar-kejar sama was-was syaitan. Jadi untuk menghilangkan pintu jahal ini dia harus menuntut ilmu. Yang kedua, pintu syahwat.
pintu syahwat yang paling banyak dimasuki oleh syaitan. Ya. Taib. Baik, kita lanjut. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas al-khannas. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu memberikan waswas di mana? Fi sudurin nas. Sudur yaitu dada manusia. Ya. Syaitan itu kata Rasulullah SAW, yajri min ibni Adam majrad dam. Majrad dam. Syaitan itu mengalir di tubuh manusia, mengikuti aliran darah. Jadi syaitan itu nggak pernah tidur. Sementara kita ini seringkali tidur. Ya. Makanya di saat kita lepas dari zikir pada Allah, disitulah syaitan akan masuk pada kita. Syaitan akan masuk pada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, kami adakan baginya syaitan yang selalu mendampingi dia. Qarin. Dia selalu ditemani oleh qarin ini. Makanya orang yang selalu lupa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, memang selalu syaitan akan membuat dia lupa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mau makan saja terkadang lupa baca bismillah. Kenapa? Karena syaitan mau makan bersama dengan kita. Makanya kalau masuk rumah baca apa? Masuk rumah baca apa? Assalamualaikum. Bismillah, ya. Bismillah kharajana. Oh, bismillah. Taib. Sudah jam berapa sekarang? 11:30 ya? Sebentar lagi ya? Taib. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang memberikan waswas di dada manusia, waswas di hati-hati manusia. Ya. Minal jinnati wan nas, dari syaitan jin dan manusia. Jadi syaitan itu tidak sebatas jin. Makanya kata para ulama, syaitan ismun lima tamarrada. Syaitan itulah nama untuk setiap yang durhaka. Baik itu dari kalangan jin maupun manusia. Ya. Jadi jin yang durhaka disebut dengan apa? Syaitan. Manusia yang durhaka disebut syaitan. Demikian pula hewan yang durhaka disebut apa? Syaitan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Ada musuh-musuh dari para syaitan, dari kalangan jin dan manusia, yang satu sama lainnya saling memberikan wahyu dan ucapan-ucapan yang indah. Ya, taib. Maka dari itu kita membaca surat ini agar kita dilindungi dari waswas syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Taib. Saya rasa demikian ya. Insyaallah taala kita akan sambung pada pekan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita dengan ilmu yang bermanfaat dan senantiasa menjaga kita di atas keistiqomahan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini.